Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sagrino Razi Afata dengan NPM Makir 09. Kali ini saya akan membahas sebuah materi tentang the concept of management. Apa itu manajemen? Manajemen adalah proses pengatur dan mengkoordinasikan sumber daya seperti manusia, uang, waktu, dan bahan untuk mencapai tujuan yang akan kita laksanakan seperti organisasi secara efektif dan efisien. Fungsi-fungsinya manajemen itu yang pertama adalah seperti fungsi planning atau perencanaan, yaitu menentukan tujuan dan rencana kerja yang akan dilaksanakan di masa depan. Habis itu organization atau organizing, di situ akan ada mengatur tugas, wewenang, dan sumber daya agar pekerjaan yang kita laksanakan akan berjalan dengan lancar dan baik. Habis itu adalah pelaksanaan atau pengaturan atau evaluating. Di sini fungsinya adalah menggerakkan dan memotivasi anggota agar melaksanakan rencana yang telah dibuatnya. Habis itu adalah pengendalian atau disebut dengan controlling. Fungsinya adalah mengawasi dan mengevaluasi pekerjaan untuk memastikan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah kita rencanakan rencana yang akan kita buat gitu. Dan lanjut, the purpose of management atau tujuan manajemen. Ya, itu adalah ada dua gitu. Yang pertama adalah efisiensi. Itu adalah menggunakan sumber daya sehemat mungkin untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Yang kedua adalah efektivitas. Efektivitas itu adalah mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan tepat. Jadi gak ada ubah lagi gitu kan. Lanjut, tips of management, itu jenis-jenis manajemen. Pertama itu adalah operation management. Operation management adalah mengelola proses produksi barang atau jasa. Kedua adalah financial management, yaitu adalah mengatur keuangan seperti pendapatan pendapatannya, tuh pengeluaran dan anggarannya gitu. Anggaran membuat sebuah bisnis yang akan kita buat. Yang selanjutnya adalah marketing management. Marketing management adalah sebuah orang yang akan mengelola kegiatan bisnis tersebut. Yang ketiga adalah human resource management, itu adalah mengelola tenaga kerja termasuk rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Lanjut, materi yang kedua adalah planning. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, planning adalah proses menentukan tujuan dan merencanakan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapainya di masa depan. Untuk itu kita harus membutuhkan beberapa rencananya gitu, kayak apa saja ya. Yang pertama itu adalah SWOT analysis. Apa itu SWOT analysis? SWOT analysis digunakan untuk menilai kondisi organisasi atau terdiri dari strength atau
kekuatan, keunggulan internal organisasi, weakness atau kelemahan keuangan internal organisasi, opportunity atau peluang, yaitu kesempatan dari lingkungan eksternal, threat, achievement atau risiko atau tantangan dari luar organisasi. B adalah vision and mission. Visi itu adalah seperti gambar atau tujuan yang jangka panjang yang ingin dicapai gitu. Apa visi kita gitu. Baru misi. Misi adalah langkah-langkah dan cara yang dilakukan untuk mewujudkan visi itu. Yang ketiga adalah smart goals. Itu adalah tujuan yang baik, harus memenuhi kriteria SMART, seperti spesifik, kayak jelas dan terfokus. Habis itu measurably, dapat diukur, achievably, itu adalah realistis untuk dicapai, dan relevan, sesuai dengan tujuan organisasi. Time bound adalah memiliki batas waktu. Ada yang selanjutnya adalah strategi planning. Strategi planning itu kayak perencanaan jangka panjang yang dibuat oleh manajemen puncak untuk menentukan arah dan tujuan pasar organisasi tersebut. Habis itu tactical planning. Tactical planning adalah perencanaan jangka menengah yang dibuat oleh manajemen menengah untuk mendukung strategi utama. Apa strategi utamanya itu? Direncanakan dalam ethical planning. Operational planning. Operational planning itu adalah perencanaan jangka pendek yang berisi kegiatan operasional sehari-hari agar tujuan tercapai lebih cepat dan lebih baik. Selanjutnya adalah benchmarking. Itu adalah proses membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi terbaik untuk meningkatkan kualitas dan kinerja. Jadi biar lebih semangat lagi gitu kan, untuk membuat mengembangkan sebuah bisnis kita. Yang selanjutnya forecasting. Forecasting itu kayak perkiraan kondisi masa depan kita berdasarkan kayak data dan tren yang ada, seperti penjualan atau permintaan pasar. Lanjut, business plan. Business plan itu dokumen tertulis yang berisi rencana usaha, meliputi tujuan bisnis, strategi pemasaran, keuangan dan operasional. Lanjut, materi yang ketiganya yaitu adalah organizing. Apa itu organizing? Organizing adalah susunan hubungan kerja dalam organisasi yang mewujudkan pembangunan bagian tugas, wewenang dan tanggung jawab. Yang pertama itu adalah organizational struktur, adalah struktur organisasinya gitu kan. Yang B nya adalah definition of labor atau pembagian kerjanya, kayak pembagian pekerjaan berdasarkan keahlian agar pekerjaan itu lebih efektif dan lebih efisien gitu. Dalam satu bisnis itu dibagi-bagi apa aja pekerjaan orang ini, apa pekerjaan orang itu gitu. Kalau bisnisnya dilakukan secara berkelompok, ada yang 3 orang, ada yang 2 orang, yang paling kecil itu 2 orang. Lanjut adalah span of control atau rentangan kendali. Itu adalah jumlah
jumlah bawahan yang dapat diawasi secara efektif oleh seseorang atasan. Lanjut, chain of command atau rantai komando. Itu adalah garis wewenang dari pimpinan tertinggi hingga karyawan paling bawah yang harus dipatuhi dalam organisasi. Lanjut, hierarchy dan coordination. Hierarchy itu adalah tingkatan jabatan dalam organisasi, dalam sebuah organisasi itu. Kalau coordination itu adalah kerjasama antar bagaimana agar tujuan organisasi tersebut lebih cepat tercapai gitu kan. Lanjut, centralization dan decentralization. Centralization adalah pengembalian keputusan terpusat pada pimpinan, sedangkan decentralization adalah wewenang pengambilan keputusan dibagi ke tingkat bawah. Lanjut, job descriptions and job specification. Itu job descriptions itu adalah uraian tugas dan tanggung jawab suatu pekerjaan. Kalau job specification itu adalah kualifikasi yang harus dimiliki untuk suatu pekerjaan. Lanjut, standar opening atau producer. Itu adalah pedoman kerja tertulis yang menjelaskan langkah-langkah standar dalam melakukan pekerjaan agar hasil konsisten. Oke, materi selanjutnya yaitu evaluating. Evaluating itu adalah proses menggerakkan dan mengarahkan orang-orang dalam menjalankan organisasi agar mau dan mampu melaksanakan rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuannya. Nah, di situ membutuhkan gaya kepemimpinan. Itu adalah cara seorang pemimpin memengaruhi dan mengarahkan bawahan seperti gaya otoriter, demokratis, dan laissez-faire. Lanjut, motivation atau motivasi adalah dorongan yang membuat seseorang mau dan berjuang untuk bekerja mencapai apa yang akan dia capainya di masa depan. Tiga adalah incentive atau insentif. Di sini insentif adalah penghargaan atau imbalan tambahan atau seperti uang atau non uang untuk meningkatkan kinerja karyawan tersebut. Yang selanjutnya empowerment atau pemberdayaan. Itu adalah pemberian wewenang dan kepercayaan kepada karyawan untuk mengembangkan keputusan atau mengambil sebuah keputusan dan bertanggung jawab dalam kegiatannya, apa yang dia lakukan. Lanjut, teamwork atau communication and human relations. Teamwork adalah kerjasama antar anggota tim. Kalau communication adalah penyampaian informasi yang jelas dan efektif. Sedangkan human relations adalah hubungan kerja yang harmonis antar individu. Lanjut, conflict management and negotiation. Itu adalah cara mengelola dan menyelesaikan perbedaan pendapat melalui komunikasi dan kesepakatan
bersama. Yang selanjutnya adalah coaching and mentoring. Coaching yaitu adalah bimbingan untuk meningkatkan kinerja, sedangkan mentoring adalah pembinaan jangka panjang untuk mengembangkan karir seseorang. Oke, materi selanjutnya, materi kelima adalah controlling. Apa itu controlling? Controlling adalah proses pengawasan dan pengendalian untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut atau kegiatan organisasi tersebut berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah kita terapkan. Secara sederhananya, yaitu controlling adalah mengecek dan memperbaiki. Itu pun dibagi, penjelasannya dibagi 7. Pertama yaitu standardization atau disebut dengan standarisasi. Itu adalah penetapan standar kerja atau ukuran yang harus dicapai sebagai acuan pelaksanaan dan penilaian kerja. Yang kedua adalah performance measurement atau bisa disebut dengan pengukuran kinerja. Proses menilai hasil kerja dengan membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan atau yang sudah diterapkan. Lanjut, yang ketiga adalah key performance indicator atau KPI. Itu adalah indikator utama sekali yang digunakan untuk mengatur keberhasilan kinerja individu, tim atau sebuah dalam bentuk organisasi. Dan yang keempat adalah balance, scrums, audit, corrective action, and feedback. Balance record adalah alat pengukuran kinerja dari berbagai aspek kayak keuangan, pelanggan, proses internal dan pembelajaran. Sedangkan audit adalah pemeriksaan sistematis untuk memastikan kegiatan sesuai aturan dan standar. Kalau corrective action itu adalah tindakan perbaikan jika terjadi penyimpangan dalam menjalankan sebuah bisnisnya atau kegiatannya. Kalau feedback adalah masukan untuk meningkatkan kinerja di masa depan. Lanjut, yang kelima adalah risk management atau manajemen risiko. Itu adalah proses mengidentifikasi, menganalisis dan mengendalikan risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan apa yang kita tujukan selama ini dan apa yang akan kita capai. Lanjut, yang keenam adalah quality control atau QC. Kegiatan pemeriksaan kualitas produk atau jasa untuk memastikan sesuai standarkah atau tidak. Itu adalah quality control. Dan yang terakhir adalah total quality management atau TQM. Itu adalah pendekatan manajemen yang melibatkan seluruh anggota organisasi untuk memperbaikan kualitas secara berkelanjutan agar aman dan lebih baik gitu. Oke, sekian dari saya. Kalau ada yang salah dari penyampaian saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.